Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mari kita lanjutkan The Killing Floor episode 3. Di sini Mimin mempersingkat cerita dan hanya mengambil beberapa poinnya aja. Oke, kita langsung mulai aja guys rangkuman dari episode 3. Saat terjadi ledakan, Jomin kembali ke sekolah dan menyusul kakaknya. Ia takut terjadi sesuatu terhadap kakak satu-satunya. Di sisi lain, ada Lee Min-so yang memandang ledakan itu dari atap gedung sekolah. Lalu, Min-so melihat ada 2 orang siswanya yang sedang merekam kejadian ledakan mobil itu. Jomin yang terus berlari mengejar kakaknya, tidak sengaja ia melihat 2 anak yang merekam ledakan tadi berbicara dengan guru mereka, yaitu Lee Min-so. Jiwa reporternya keluar ketika melihat mereka. Jomin merekam mereka bertiga diam-diam. Ternyata Lee Min-so membayar kedua siswanya sejumlah 1 juta won untuk merekam kejadian ledakan itu. Besoknya, berita tentang Getal yang tadinya hero menjadi villain menjadi hangat di masyarakat. Karena saat pemilihan eksekusi kemarin, ada 1 orang polisi yang mengorbankan nyawanya, yaitu Kim Woo-chan. Sistem pemilihan eksekusi menjadi keraguan di masyarakat saat ini, karena menewaskan orang yang tidak bersalah. Beralih di TKP, ledakan mobil semalam dikawal oleh orang-orang dari Kementerian Dalam Negeri. Polisi yang ingin menyelidiki TKP pun dihalangi. Hal ini membuat Kim Jo-dan merasa kesal dan curiga kenapa Choi Jin-so terlihat santai. Dan Kim Jo-dan menanyakan bagaimana kondisi Kim Woo-chan saat ini, apakah ia meninggal? Lalu Jin-so mengatakan Kim Woo-chan hanya terluka. Lalu di samping ada Lee Min-so yang sedang memotret TKP. Lalu ia ditegur oleh Jin-so agar tidak memotret TKP. Lee Min-so pun menurutinya. Jin-so melihat ke arah Lee Min-so dengan penuh keheranan, sepertinya ia mengenal Lee Min-so. Lalu Choi Jin-so memanggil Min-so dengan nama Lee Yun-song, anak SMA itu, katanya. Kim Jo-dan yang memperhatikan Lee Min-so dan melihat ke arah laptopnya yang sepertinya ia mengetahui jika Lee Min-so seseorang yang bergelut di bidang IT terlihat dari stiker-stiker yang tertempel. Lee Min-so pergi, lalu ada rekannya yang memanggilnya Guru Lee Min-so. Lee Min-so tersenyum. Jin-so masih heran, sepertinya ia mengenal Lee Min-so dengan nama Lee Yun-song. Choi Jin-so pun pergi dan Kim Jo-dan kesal karena belum ada kejelasan dari kondisi Kim Woo-chan dan ledakan semalam. Kim Jo-dan kembali ke markas dan ia bergumam jika Jin-so pasti tahu keadaan sebenarnya Kim Woo-chan. Dan ia juga heran kemana perginya Jo-hyun, karena yang ia tahu Jo-hyun memiliki impian kelelahan akibat terlalu bekerja keras, kata Kim Jo-dan. Jo-hyun diam-diam ke rumah sakit untuk mengunjungi Kim Woo-chan. Di rumah sakit, ternyata kondisi Kim Woo-chan baik-baik aja. Ternyata ia sudah bekerja sama dengan Yoo Jung-hwan dan reporter Cha Do-hee. Mereka memanipulasi keadaan ledakan mobil itu untuk mendapatkan simpati masyarakat agar citra polisi menjadi baik di mata masyarakat. Saat ledakan, Kim Woo-chan memasang kamera di mobil itu agar terlihat jika ia melakukan pekerjaannya dengan baik. Lalu Yoo Jung-hwan dan reporter Cha Do-hee pergi. Kim Woo-chan menghubungi Jin-so dan mengatakan berdasarkan hasil otopsi, Eun-gyong tewas karena serangan jantung bukan karena ledakan. Sebelumnya Getal ternyata sudah meracuni tubuh Eun-gyong karena wanita ini ternyata juga memiliki asma. Lalu tiba-tiba Jo-hyun masuk dan marah-marah pada Kim Woo-chan karena yang dilakukannya sangat bahaya dan juga memanipulasi keadaan membuat citra polisi semakin buruk jika ketahuan masyarakat. Pada saat terjadi kecelakaan, Jo-hyun berhasil menyelamatkan Kim Woo-chan dari ledakan itu. Paginya di sekolah Jomin, Lee Min-so memperhatikan Ji-hoon karena ia mahir mengerti kodingan sepertinya. Lee Min-so menghampiri Jomin dan ia mengatakan jika layar komputernya mengapa masih sama selama 10 menit terakhir. Ji-hoon memperhatikan mereka dari belakang, melihat Min-so memegang pundak Jomin. Lee Min-so mengatakan jika Jomin bukanlah anggota klub komputer, mengapa ia ada di sini? Lalu Jomin berdalih jika walaupun ia ingin menjadi reporter juga membutuhkan komputer, bukan? Katanya pada Lee Min-so. Lalu gurunya itu pergi ke muridnya yang lain. Layar komputer Jomin, pointernya bergerak sendiri. Ji-hoon menghampirinya dan membantu memperbaiki komputer Jomin. Teman sebelahnya meledek mereka. Apakah mereka punya hubungan spesial? Katanya. Saat selesai jam klub komputer, Ji-hoon memperhatikan gerak-gerik Lee Min-so. Lalu tiba-tiba Jomin mengajak Ji-hoon ke rumahnya untuk membahas laptopnya yang menjadi zombie dan video yang ia temukan. Semalam di kediaman Lee Min-so,
Lee Min-so mengirimkan video rekaman yang direkam oleh kedua siswanya kepada eksekutor. Min Ji-young masuk ke dalam ruangan anaknya dan ia mengatakan kepada anaknya tentang ia akan membuat sosok Getal bergabung dengannya. Sepertinya Min Ji-young mengambil peluang agar ia terpilih menjadi presiden dengan memihak pada Getal. Atau Getal dan pemilihan eksekusi adalah bagian dari rencananya agar terpilih menjadi presiden kah? Beralih di penjara, sipir Park Chul-min yang bersama Kwon Sok-jo selalu mengkonfrontasi Kwon Sok-jo jika pembunuh tetaplah pembunuh, untuk apa diselamatkan. Di sini terlihat wajah Kwon Sok-jo agak sedikit murung. Beralih di rumah Jo Hyun, di sana hanya ada Jo Min dan Ji Hoon menyelidiki diam-diam video Getal yang ditemukan kakaknya pertama kali ketika laptop ia menjadi zombie. Mereka diam-diam menyelidiki video itu. Akan tetapi Jo Hyun pulang dan mereka ketahuan mengambil video milik Jo Hyun. Akan tetapi mereka bertiga akhirnya bekerja sama untuk mencari tahu video Getal itu. Ji Hoon mengatakan pendapatnya dan Jo Hyun memuji analisa Ji Hoon. Jika ternyata video tersebut dibuat di rumah Kwon Sok-jo, mereka bergegas ke sana. Jo Hyun, Jo Min, dan Ji Hoon sudah berada di rumah Kwon Sok-jo. Jo Hyun memberikan pesan pada Kim Woo-chan jika ia sudah menemukan lokasi pembuatan video pertama Getal, berada di rumah Kwon Sok-jo. Jo Hyun masuk ke dalam rumah itu, sementara Ji Hoon dan Jo Min berada di luar dan berdiri ke arah CCTV agar tetap pada pengawasan jika terjadi sesuatu. Di dalam rumah Jo Hyun terlihat kondisi rumah Kwon Sok-jo yang sangat berantakan dan berdebu. Jo Hyun melihat lukisan keluarga dari Kwon Sok-jo. Ia masuk ke kamar Kwon Na-rae dan ia terkejut dengan tulisan di tembok. Tulisan itu bertuliskan yang ke-13 salah dan juga ada mapping kasus dari Kwon Na-rae dan kasus Kwon Sok-jo yang membunuh pembunuh anaknya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala Jo Hyun. Jo Hyun pun pingsan. Di rumah sakit, Kim Woo-chan membaca pesan dari Jo Hyun dan ia menyusul ke sana, meminta bantuan Choi Jin-so untuk berpura-pura menjadi dia. Di luar rumah Kwon Sok-jo, Jo Min sangat khawatir tentang kakaknya yang belum keluar dari rumah itu. Berencana menyusul kakaknya ke dalam, akan tetapi dicegah oleh Ji Hoon. Lalu Kim Woo-chan datang, ia baru tahu dan baru bertemu dengan adiknya Jo Hyun. Ji Hoon bertanya pada Kim Woo-chan jika apakah ia baik-baik saja karena Ji Hoon kira Kim Woo-chan sedang sekarat. Kim Woo-chan tidak menggubris perkataan Ji Hoon. Ia langsung bergegas menuju ke dalam dan mengatakan kepada dua anak SMA itu jika terjadi sesuatu pada mereka segeralah menelepon polisi. Ji Hoon menepuk pundak Jo Min agar ia tenang. Kim Woo-chan berada di rumah Kwon Sok-jo. Akhirnya ia melihat Jo Hyun dan membangunkannya. Tiba-tiba ada seseorang lewat dan Woo-chan mengejarnya, melemparkan pisau pada orang itu namun meleset. Kim Woo-chan berkelahi dengan pria misterius itu. Telinga pria misterius itu terluka. Pria itu berhasil lari dan saat di depan pagar ia menabrak Jo Min. Ia meraih kaki orang itu agar tidak kabur. Akan tetapi Ji Hoon menyuruh Jo Min untuk melepaskannya. Biarkan pria itu pergi. Di sini Mimin agak sus ya pada Ji Hoon. Bukankah seharusnya ia membantu menangkap pria misterius itu? Akan tetapi si Ji Hoon malah membantu melepaskannya. Lalu mereka diantar ke rumah Jo Min dengan mobil. Kim Woo-chan berkata pada Ji Hoon jika ia harus memastikan pintunya tertutup dengan rapat hingga ada bunyi klik. Dan Jo Min jangan membiarkan Ji Hoon masuk rumah. Woo-chan dan Jo Hyun pergi. Ji Hoon bergumam, jika kali ini ia sudah keterlaluan. Perkataan Ji Hoon ini agak mencurigakan ya guys. Atau jangan-jangan Ji Hoon ini Getal kah? Karena ia juga mahir di bidang IT. Beralih pada Getal yang sedang duduk memantau monitor memastikan kepopuleran dirinya yang mulai hancur kepercayaan dari masyarakat akan eksistensinya karena berita viral insiden mobil yang meledak yang menewaskan seorang polisi itu. Getal sepertinya murka karena namanya menjadi tercoreng. Ia kesal dan memukul-mukul meja dengan tumbler miliknya. Besoknya, para polisi menginvestigasi rumah Kwon Sok-jo. Polisi mencari bukti. Kim Jo-dan juga mencari bukti. Jika video Getal tersebar dari rumah Kwon Sok-jo, kemungkinan di kamar Kwon Na-rae ada sebuah router atau modem. Kim Jo-dan menemukannya dan ia merasa senang. Di sisi lain, ada Kim Woo-chan dan Jo Hyun yang menuju penjara untuk bertemu dengan Kwon Sok-jo. Di penjara, Jo Hyun menanyakan pada Kwon Sok-jo siapakah orang terdekatnya yang sangat mengaguminya. Kwon Sok-jo mengatakan jika bertanya siapa yang dekat dengannya, di masa lalu Kim Woo-chan dan Kwon Sok-jo sangat dekat. Jo Hyun pun terkejut, menanyakan kebenarannya pada Kim Woo-chan, namun Kim Woo-chan hanya terdiam.
Sepertinya di sini antara Kim Woo Chan dan Kwon Sok Jo jadi saling tuduh jika salah satu mereka adalah Getal. Jo Hyun dan Kim Woo Chan keluar dari penjara dan mereka terkejut sudah banyak wartawan di luar menyoroti mereka dan wajah Kim Woo Chan terpampang jelas di monitor besar kota. Berita tentang dirinya yang memanipulasi keadaan untuk kepentingan citra polisi yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih percaya pada polisi daripada Getal ternyata bocor pada media. Getal memutarkan sebuah video di mana Kim Woo Chan yang diselamatkan oleh Jo Hyun. Getal mengatakan jika polisi memutarbalikkan tentang pemilihan eksekusi menjadi tidak eksis. 말해봐요. 김우찬 팀장. 당신의 정의는 과연 무엇을 위한 건지.